Jika pada tahun lalu harga konsol ini mencapai 7 juta atau bahkan sampai 8,5 juta rupiah, di akhir tahun ini harga konsol ini sudah jauh turun menjadi 4 juta rupiah saja loh guys. Jadi apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kalian membeli konsol ini? Tonton pembahasannya di Game Price Chill. Nintendo Switch adalah konsol portable paling kuat dan konsol portable yang memiliki grafis paling baik setidaknya pada saat video ini dibuat. Konsol ini pertama kali dirilis 3 Maret 2017 lalu untuk versi 1. Dan karena banyak yang mengeluhkan tentang borosnya baterai pada versi 1 ini, akhirnya Nintendo merilis versi refresh atau yang biasa kita kenal dengan Nintendo Switch versi 2. Kemudian di tahun 2019 atau tepatnya 20 September 2019, Nintendo secara resmi merilis Nintendo Switch Lite, yakni Nintendo Switch yang dipangkas mode tablet dan mode TV-nya. Alias, konsol ini adalah konsol Nintendo Switch yang hanya bisa dimainkan dengan mode portable saja. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2020 rumor tentang hadirnya versi Pro Nintendo Switch santer di media-media internasional maupun media-media nasional. Alhasil pada tanggal 8 Oktober 2021, Nintendo secara resmi meluncurkan varian Nintendo Switch OLED. Seperti yang kalian ketahui semuanya, ini hanyalah versi Nintendo Switch dengan perubahan hanya di layarnya saja, yakni dengan jenis OLED. Nintendo. Jadi kembali lagi kepada topik utama video ini ya guys. Apakah kalian masih layak untuk membeli konsol ini di akhir tahun 2021 atau setidaknya untuk tahun 2022 nanti? Berikut 5 alasan kenapa kalian membeli Nintendo Switch dan 5 alasan kenapa kalian tidak membeli Nintendo Switch di tahun 2022 versi Game Price Deal. Alasan membeli Nintendo Switch yang pertama adalah harga sudah turun jauh. Beberapa dari kalian pasti mengeluhkan mahalnya konsol ini, terutama jika kalian mengikuti harga konsol ini pada booming-boomingnya game Animal Crossing ya guys. Udah gak ada kata lain untuk harga konsol ini selain gak ngotak. Pada waktu itu, setidaknya kalian harus mengeluarkan sekitar 7,5 juta rupiah kalau kalian ingin membeli konsol ini. Tapi sekarang guys, kalian gak perlu khawatir, karena harga konsol ini sudah turun jauh. Untuk versi hybridnya atau yang biasa kita kenal dengan Nintendo Switch standar, kalian bisa membeli konsol ini seharga 4 juta rupiah saja dengan kondisi baru loh itu, dan 3,1 juta rupiah untuk kondisi second hand. Sedangkan untuk versi Lite, kalian bisa membeli konsol ini dengan harga 2,3 jutaan dan kalian juga bisa membeli konsol ini dengan harga 1,9 jutaan saja untuk versi second hand. Ini murah sekali loh guys. Dan untuk versi yang paling baru yaitu OLED version, kalian bisa membeli konsol ini dengan harga 6,1 jutaan untuk varian baru. Dan karena konsol ini umurnya seumur jagung guys, gua belum dapat harga untuk versi bekasnya ya guys. Menurut perkiraan Ani, ya sekitar 5,9 jutaan lah untuk kondisi bekasnya kalau misalkan ada di pasaran. Alasan kedua kalian membeli Nintendo Switch di tahun 2022 ialah library game JRPG yang bejibun. Kalau kalian doyan banget dengan game bergenre JRPG, kalian boleh nabung buat beli konsol ini ya guys. Pasalnya, konsol ini punya library games bergenre JRPG sebanyak kurang lebih 212. Itu games JRPG yang rilis di US ya guys, atau yang ada bahasa Inggrisnya. Kalau keseluruhan dengan JRPG yang rilis hanya untuk di Jepang saja, jumlahnya menjadi 254 games. Sumbernya dari gamefaqs.gamespot.com. Jadi kalau kalian orang yang hobi banget main JRPG sambil tiduran, sambil naik kendaraan umum, atau orang yang menyempatkan main game di waktu istirahat, konsol ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Alasan selanjutnya kalian membeli konsol ini ialah komunitas dan pemain online yang masih ramai. Jika kalian termasuk orang yang gemar bermain online, jangan khawatir dengan pemain Nintendo Switch ya guys. Para pemain Nintendo Switch ini juga lumayan banyak loh. Contohnya saja pada game Animal Crossing ya guys. Pada saat video ini dirilis, jumlah pemain aktif game ini sebanyak 231.477 menurut situs playcounter.com. Wah, ini jumlah yang lumayan besar loh guys. Dan jika kalian memainkan Mario Kart, cari pemainnya juga lumayan cepet loh guys.
Itu tandanya banyak orang yang memainkan game ini kan? Alasan keempat kenapa kalian membeli konsol ini ialah konsol paling family friendly dan banyak kustomisasi. Jika kalian mencari konsol dengan tujuan agar kalian bisa bermain bersama keluarga dan teman, dan kalau kalian suka dengan bermain game dengan cara yang unik-unik, menurut gua tidak ada konsol yang lebih seru daripada Nintendo Switch versi hybrid untuk saat ini ya guys. Dengan begitu banyak aksesoris yang dijual terpisah oleh Nintendo, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dari sekedar bermain game. Di antaranya yang paling baru adalah Mario Kart Live. Dengan mainan sungguhan Mario Kart itu sendiri, kalian bisa menentukan sirkuit yang akan kalian buat untuk race dan kemudian diteruskan ke konsolnya itu sendiri. Dalam artian kalian bermain Mario Kart tapi mobilnya itu sungguhan bukan digital. Wow, seru banget ya guys. Dan masih banyak lagi loh. Seperti Nintendo Labo yang fungsinya mengubah konsol kalian menjadi apapun yang kalian mau. Gak ada tandingan mah Nintendo Switch kalau masalah ini. Tapi perlu kalian ingat ya guys, fitur-fitur ini hanya tersedia untuk Nintendo Switch yang model standar alias hybrid saja. Dan sayangnya untuk Nintendo Switch Lite tidak bisa. Alasan yang terakhir kenapa kalian membeli konsol ini di akhir tahun 2021 atau di tahun 2022 ialah konsol ini sudah bisa dibajak. Sebenarnya agak saru ya guys kalau kita ngomong masalah bajakan, tapi anggaplah ini hanyalah sebuah informasi bagi kalian guys. Beberapa seri konsol ini sudah bisa kita bajak sepenuhnya loh guys. Dan seperti yang kita ketahui, dengan terbajaknya konsol, otomatis akan membuat konsol itu bisa disuntikan game konsol itu dengan gratis ya guys. Itu artinya dengan mengorbankan semua fitur online yang diberikan Nintendo kepada kalian, kalian bisa dengan leluasa memainkan game Nintendo Switch apa saja yang kalian mau tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Sebenarnya ini game price deal banget ya guys. Tapi perlu kita ingat ya guys, dengan kita membeli bajakan itu artinya kita tidak mensupport perusahaan itu sendiri. Dalam artian yang lebih sempit, jika kalian membajak konsol ini dan nantinya Nintendo bangkrut karena itu guys, kemungkinan kalian gak akan bisa mendapatkan keseruan bermain konsol-konsol dari Nintendo lagi ke depannya. Tapi balik lagi ya guys, pilihan ada di tangan kalian semuanya. Dan sekarang kita bahas 5 alasan kenapa kalian tidak membeli Nintendo Switch di akhir tahun 2021 atau di tahun 2022. Yang pertama adalah harga game yang stabil, mahalnya. Kalau kita ngomongin masalah konsol paling pelit dengan urusan diskon-mendiskon, Nintendo juaranya. Bagaimana tidak, jika kita mengambil contoh harga salah satu game andalan Nintendo Switch yaitu Animal Crossing, kalian bisa melihat di chart harga game ini ya guys. Gila gak sih? Dari awal rilis di Maret 2020 sampai sekarang di akhir tahun 2021, Nintendo sama sekali tidak mendiskon game ini walaupun $1. Sebagai perbandingan, jika kalian melihat chart harga game eksklusif PS4 yang rilisnya lebih baru daripada Animal Crossing, yaitu The Last of Us Part 2, kalian bisa melihat game ini didiskon berulang kali oleh PlayStation Store ya guys, dan bahkan sampai kurang lebih 50% dari harga aslinya. Gimana menurut kalian guys? Gila gak tuh Nintendo? Alasan yang kedua ialah harus punya controller cadangan. Kalian pasti tahu dong penyakit utama dari konsol Nintendo Switch? Yaps, drifting. Nintendo selalu menutup telinga akan hal ini, seolah-olah itu adalah kesalahan konsumen itu sendiri. Dan pastinya Nintendo berharap kalian yang menjadi korban akan masalah ini segera mengatasi dengan cara memperbaiki atau membeli Joy-Con-nya lagi. Dan ironisnya nih guys, dilansir dari halaman tomsguide.com, Nintendo juga tidak mengupgrade durabilitas Joy-Con-nya untuk versi terbaru dari konsol ini ya guys, yakni OLED model kemarin. Gila gak tuh? Alasan nomor 3 kenapa kalian tidak membeli konsol ini di akhir tahun 2022 ialah minim sekali game AAA. Di umurnya yang hampir 5 tahun, Nintendo bahkan jarang sekali memperkenalkan game eksklusif AAA-nya untuk konsol ini. Jika menurut kalian judul-judul game andalan konsol ini seperti The Legend of Zelda Breath of the Wild dan Mario Kart 8 adalah game eksklusif Nintendo Switch, kalian salah besar loh guys. Karena kedua game ini pertama kali dirilis di konsol Nintendo era sebelumnya yaitu Wii U.
Dan ketika Nintendo merilis konsol Nintendo Switch, mereka merilis ulang game-game mereka agar berjalan lebih mulus dengan tambahan DLC. Memang, Nintendo Switch merilis game AAA yang eksklusif untuk Nintendo Switch mereka seperti Xenoblade Chronicles 2, Pokemon Sword and Shield, dan Animal Crossing contohnya. Tapi untuk konsol yang umurnya akan menginjak 5 tahun, itu sangat minim sekali loh guys. Sebagai perbandingan juga, kalian pasti tahu lah di PS4 5 tahun terakhir ini ada berapa banyak game AAA yang mereka rilis. Seabrek loh guys. Alasan selanjutnya yakni nomor 4, kenapa kalian tidak membeli konsol ini di akhir tahun 2022 ialah spare part yang tergolong mahal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Nintendo tidak masuk secara resmi ke Indonesia, otomatis konsol ini diimpor langsung oleh toko-toko di Indonesia ya guys, termasuk suku cadangnya. Kita ambil contoh controller konsol ini ya guys. Joy-Con sendiri di marketplace Indonesia rata-rata dijual dengan harga 1 jutaan. Jika kita mengambil perbandingan dengan konsol di eranya yaitu PS4 misalnya, harga DS4 jauh lebih murah yakni gak sampai Rp800.000 untuk kondisi sama-sama baru ya guys. Dan apabila kalian ingin bermain Nintendo Switch dengan kit selabo, kalian jangan kaget jika kit ini dijual dengan harga yang tidak bisa dibilang murah untuk sebuah mainan yang terbuat dari kardus. Dan alasan terakhir kenapa kalian tidak membeli konsol ini adalah munculnya pesaing yang sangat serius. Siapa dari kalian yang belum mendengar bahwa di Desember 2021 akan ada konsol handheld yang digadang-gadang performanya hampir menyamai dengan Xbox One atau PS4? Yaps, betul sekali. Steam Deck adalah ancaman serius bagi Nintendo Switch. Dengan performa yang lebih dari atau sekitar 2 kali lipat dari Nintendo Switch itu sendiri, sepertinya di akhir tahun ini persaingan konsol handheld akan semakin berdarah-darah ya guys. Dengan harga yang gak begitu jauh dari Nintendo Switch yakni $399, kalian bisa memainkan game Death Stranding bahkan jika kalian sedang di toilet. Ini benar-benar revolusi konsol handheld. Jadi bagi kalian yang bingung akan membeli konsol Nintendo Switch di akhir tahun ini atau setidaknya di tahun 2022, gua berharap kalian mempertimbangkan betul game apa yang akan kalian mainkan. Kalau kalian memang doyan banget dengan keseruan game-game ala Nintendo, gak ada salahnya jika kalian membeli konsol ini kok. Dan kalian juga gak akan menemukan game-game terbaik Nintendo di konsol selain Nintendo. Berbeda dengan PlayStation yang akhir-akhir ini mulai merilis game eksklusif mereka di platform PC, seperti Uncharted 4 dan yang terbaru God of War. Gue merasa konsol ini masih sangat layak untuk kalian mainkan bahkan di tahun 2022. Gue Doni dari Game Press Deal dan salam puas untuk kalian semuanya.